Berhenti deh pura-pura bahwa kamu adalah orang yang baik. Berhentilah membual dan belajarlah bagaimana menjadi manusia. Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel bersama dengan aku Yusril Kim. Nah, yang menonton, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik saja? Aku harapkan kayak gitu ya. Dan sekali lagi aku juga mengucapkan terima kasih banyak buat kalian yang sudah ngeklik video ini dan juga nonton video ini. Thank you so much guys. Dan aku doakan kalian selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan juga God bless you. Nah guys, dalam video kali ini kita akan membahas tentang update informasi mengenai idol K-pop. Tapi sebelum kita membahas tentang hal itu, make sure dulu ya kalian sudah subscribe channel YouTube ini and don't forget to bunyikan loncengnya. Thank you so much ya semuanya. Dan berikut adalah berita selengkapnya. Yorobun, untuk berita pertama kita akan membahas tentang Suho EXO. Kalian tahu gak sih, ini ada tuduhan yang lucu dituduhkan kepada Suho. Jadi dia itu seperti dituduh kayak mencuri 300 pasang sepatu. Kayak Suho dituduh yang kayak gitu. Gak habis pikir lagi sih. Dan lalu seperti apakah berita selengkapnya? Mari kita bahas bareng-bareng. Yorobun, baru-baru ini Suho EXO itu dituding dalam tanda kutip mencuri dengan tak mengembalikan 300 pasang sepatu milik seorang stylist yang kemudian dibantah keras oleh SM Entertainment. Dan kini sang stylist diduga bohong. Usai staf lainnya yang pernah bekerja dengan leader EXO itu buka suara. Sebelumnya, stylist tersebut sudah menulis dalam postingan Instagram story-nya. Adapun untuk dia mengatakan, selain yang ada di foto, ada lebih dari 300 pasang sepatu yang hilang. Berhenti deh pura-pura bahwa kamu adalah orang yang baik. Berhentilah membual dan belajarlah bagaimana menjadi manusia. Menyusul bagaimana pengungkapan dari sang stylist, beberapa netizen menunjuk bahwa Suho sebagai idol yang dimaksudkan oleh si stylist tersebut, karena Suho juga punya banyak banget koleksi sepatu. SM Entertainment dengan tegas mengatakan bahwa Suho sama sekali tidak terlibat dalam situasi ini, dan bahwa mereka akan mengambil tindakan hukum terhadap mereka yang sudah menuduh Suho. Dan sekarang ada sebuah laporan baru yang menuduh bahwa insiden itu mungkin lebih dalam dari yang diperkirakan sebelumnya. Menurut laporan dari Sport Chosun, stylist yang dimaksudkan adalah mantan stylistnya Suho yang diduga memasukkan tuduhannya untuk sengaja menyakiti sang idol. Sport Chosun menuliskan lebih lanjut, mereka yang terlibat mengklaim itu adalah cara si stylist membalas dendam. Stylist itu sebelumnya berhenti bekerja sebagai stylist karena alasan yang tidak dapat kami ungkapkan juga. Mereka yang terlibat menuduh stylist itu mengunggah postingan sebagai balas dendam karena tidak lagi bisa bekerja dengan Suho. Mereka yang mengetahui kejadian tersebut juga menuduh bahwa klaim si stylist bahwa dia membeli sepatu itu dengan uangnya sendiri juga tidak dapat dipercaya. Ya, meskipun beberapa stylist dapat menghasilkan lebih dari 100 juta Korea won atau sekitar 1,16 miliar rupiah, orang dalam mengatakan bahwa penghasilan stylist ini tidak sebanyak itu, dan juga mempertanyakan apakah dia mampu membelanjakan 100 juta Korea won untuk sebuah sepatu. Laporan tersebut kemudian mengutip orang dalam yang dekat dengan Suho. Salah satu sumber berkata, mengingat kepribadian Suho, tidak mungkin dia melakukan hal tersebut. Sport Chosun juga melaporkan bahwa Suho dikenal sangat lembut dalam caranya memperlakukan member dan juga staff EXO. Menurut sumber lain, Suho bahkan rela membeli jaket harga 1,68 juta Korea won atau sekitar 19,5 juta rupiah untuk seorang stylist. Salah satu stylist Hao itu mengatakan, aku bertanya-tanya berapa banyak yang harus aku keluarkan agar tidak menyesal ketika Suho Young dengan sangat keren mengatakan padaku, beli apa yang kamu suka dan aku akan membayarnya untukmu. Dan terakhir, laporan tersebut juga menyatakan bahwa sudah menjadi rahasia umum di kalangan penggemar bahwa bahkan sebagai seorang trainee, Suho akan membelikan sesama trainee makanan jika mereka lapar. Artikel itu juga diakhiri dengan menyatakan bahwa tidak masuk akal bagi Suho untuk mencuri sepatu-sepatu tersebut. Dan Yorobun, ketika spekulasi mulai berkembang secara online bahwa selebriti yang dimaksudkan adalah Suho, SM Entertainment juga menanggapi pada tanggal 24 Februari dengan pernyataan tegas yang menyangkal rumor tersebut. Dan berikut adalah bagaimana statement lengkap dari SM Entertainment. Postingan yang saat ini tersebar secara online dan berspekulasi tentang Suho sama sekali tidak berdasar. Dan itu adalah kebohongan yang jelas, tidak ada hubungannya dengan Suho. Mengenai pembuatan postingan yang dapat membangkitkan niat jahat artis kami, saat ini kami sedang dalam proses untuk menuntut pencemaran nama baik melalui perwakilan hukum, dan kami juga akan mengambil tindakan hukum yang tegas terhadap penyebaran rumor terkait yang tidak dipikirkan dengan matang. Dan Yorobun, bagaimana pendapat kalian mengenai hal yang satu ini? Nanti langsung saja sampaikan di kolom komentar. Lanjut ke informasi kedua, kita akan membahas tentang NCT yang resmi mengakhiri sistem ekspansi tanpa batas. SM Entertainment sudah menjawab pertanyaan para penggemar lewat sebuah video baru yang dibagikan di channel YouTube resmi SM Entertainment pada hari Jumat tanggal 24 Februari yang lalu. Di sini, dua CEO agensi tersebut menyatakan bahwa akan mengakhiri sistem ekspansi tanpa batas dari NCT.
CEO Lee Sung-soo dan juga Tak Hyun Jun itu sudah menjelaskan rencana SM Entertainment sepanjang 2023 lewat video yang berjudul The Era of SM 3.0. Fans bertanya dan SM Entertainment menjawab. Secara khusus mereka menyatakan bahwa NCT Tokyo itu akan menjadi unit terakhir dari grup tersebut. Adapun untuk kedua CEO tersebut kemudian menyatakan lebih lanjut, untuk tujuan ini, kami ingin membuat pengumuman besar tentang kegiatan NCT yang ingin diketahui oleh banyak penggemar. Dengan debut NCT Tokyo pada tahun 2023, ekspansi tak terbatas NCT dijadwalkan akan berakhir. Kami secara resmi mengumumkan bahwa tidak akan ada lagi perubahan anggota, dan kami akan mendukung member yang ada sebanyak mungkin, sehingga mereka dapat terlibat dalam kegiatan yang jauh lebih beragam. Dengan demikian, tak akan ada unit lainnya yang akan didebutkan di bawah NCT setelah NCT Tokyo. Ini sekaligus juga menutup kemungkinan dilanjutkan proyek NCT Hollywood dan juga NCT Saudi yang sebelumnya diumumkan. Selain itu diumumkan pula rencana kegiatan NCT sepanjang paruh pertama 2023. Nantinya akan ada beberapa full album yang dirilis, diantaranya dari NCT Full Team, NCT 127, NCT Dream, dan juga Wavy. Selain itu, Ten nanti akan debut solo dengan mini album, serta masih ada juga beberapa debut solo dan unit yang direncanakan. Kemudian terkait masalah tour, NCT Dream nantinya akan menggelar World Tour atau tour dunia, termasuk di Amerika Serikat dan juga Eropa. Sementara untuk Wavy juga akan sibuk dengan tour dunia. NCT 127 juga diyakini akan menggelar tour dunia pada paruh kedua 2023. Mengingat video yang dirilis hanya menyebutkan kegiatan di paruh pertama saja. Dan Yorobun, gimana nih perasaan kalian setelah mendengarkan bahwa untuk NCT itu akan berhenti di NCT Tokyo? Artinya adalah untuk membernya ya cukup sampai di NCT Tokyo saja. Artinya adalah tidak akan ada lagi penambahan member dan juga tidak akan ada lagi penambahan subunit, dan bahkan tidak akan ada lagi perombakan yang terjadi di NCT. Ayo dong sampaikan gimana perasaan dan juga reaksi kalian di kolom komentar. Dan Yorobun, kita sudah masuk di berita terakhir. Ini ada berita yang mungkin akan membuat para penggemar kecewa dengan sosok yang satu ini. Jadi baru-baru ini Yoo Ah-in diduga menggunakan zat narkoba ketiga selain ganja dan juga propofol. Pada tanggal 24 Februari, New Desk MBC melaporkan bahwa ada 3 jenis bahan obat yang terdeteksi melalui rambut sang aktor yang diuji melalui Institut Investigasi Ilmiah Nasional. Polisi kemudian melakukan penggeledahan dan juga penyitaan rambut dan urin Yoo Ah-in ketika sang aktor memasuki Korea melalui Bandara Internasional Incheon pada tanggal 5 Februari. Polisi kemudian melaporkan bahwa Yoo Ah-in dinyatakan positif ganja melalui tes urinnya, tetapi tidak dinyatakan positif propofol pada waktu itu. Namun melalui analisis mendetail terhadap sampel rambutnya oleh National Institute of Scientific Investigation, Yoo Ah-in juga dinyatakan positif propofol. Mengenai laporan bahwa ada zat narkoba ketiga yang terdeteksi bersama dengan rami dan propofol, agensi Yoo Ah-in yakni UAE menyatakan, kami telah menanyakan polisi beberapa kali tentang laporan yang dibuat tentang zat narkoba ketiga. Namun kami hanya menerima laporan mereka yang mengatakan kami tidak dapat memberitahu Anda. Kami juga meminta pengertian Anda bahwa kami tidak dapat secara sewenang-wenang mengungkapkan posisi kami hanya berdasarkan laporan media tanpa adanya informasi resmi dari kepolisian. Selain itu, agensi tersebut juga menyatakan bahwa mereka belum menerima informasi apapun mengenai jadwal penyelidikan di masa mendatang. Namun mereka akan bekerjasama dengan setia dan juga menerima penyelidikan segera setelah jadwal ditetapkan. Dan Yorobun, untuk informasi saja, sebelumnya itu penyelidikan menemukan bahwa Yoo Ah-in telah meresepkan propofol di 10 rumah sakit dan juga klinik di Sochogu, Gangnam, dan juga dituduh biasa menggunakan propofol sejak tahun 2021. Jujur ini juga tentu berita yang sangat mengejutkan banget untuk para penggemar. Tapi seperti komentar-komentar yang aku baca dari netizen Korea di komunitas online, banyak dari mereka yang mengatakan tidak terlalu terkejut dengan berita yang satu ini. Karena memang ada beberapa dari media yang sudah nge-spill tentang ada artis, ada aktor yang pakai obat-obatan seperti ini. Dan kalau kalian sendiri gimana nih reaksinya? Apakah kalian juga sama seperti netizen Korea, atau kalian terkejut, kalian kecewa, atau kalian sedih? Nanti langsung aja sampaikan bagaimana perasaan kalian di kolom komentar. Oke guys, cukup sekian untuk hari ini. Dan aku juga mohon maaf jika ada kesalahan bagi dalam ucapan, sikap, tindakan, dan mungkin ada kesalahan informasi. Aku mohon maaf. See you next time di video berikutnya, dan juga terima kasih. Bye-bye.